Suatu hari, para hunter ngelakuin serangan besar-besaran ke sebuah pulau yang dipenuhi monster ganas cuy. Monster-monster itu nggak mempan diserang pakai senjata biasa, jadi militer pun angkat tangan nggak bisa apa-apa. Semua beban akhirnya jatuh ke pundak para hunters. Meskipun mereka lebih kuat dari manusia biasa, kemampuan tiap hunter beda-beda cuy. Yang ranknya rendah, ya cuma bisa ngenalin yang rank tinggi. Beberapa tahun sebelum serangan itu, semacam gerbang muncul yang membuka jalan ke dimensi lain. Di saat yang sama, muncul orang-orang yang punya kekuatan spesial buat lawan monster dari dunia itu. Mereka inilah yang akhirnya disebut para hunter. Untuk mengukur kekuatan mereka, dibikin sistem perangkat. Tapi sayangnya, setelah seorang bangkit, kekuatannya nggak bisa nambah lagi. Jadi ya mentok di situ-situ aja. Nah, di antara mereka ada cowok bernama Sung Jinwoo. Dia ini termasuk hunter rank E alias yang paling lemah. Karena itu, dia cuma boleh masuk dungeon yang dikira nggak terlalu bahaya. Tapi tetap aja dia sering babak belur sampai orang-orang hafal wajahnya sebagai hunter paling cupu. Waktu masuk ke dungeon rank D, ada cewek healer bernama Juhi yang kelihatan khawatir banget sama dia. Soalnya si Jinwoo ini datang dengan kondisi luka-luka. Juhi nyuruh dia buat nggak ikut, tapi Jinwoo ngeyel. Meski bayarannya kecil, dia tetap gabung ke tim itu. Di misi itu, ada hunter senior bernama Song yang jadi pemimpin mereka. Mereka mulai nyusurin dungeon buat bunuh monster dan ngumpulin material. Tapi pas lagi lawan monster, senjata Jinwoo patah dan dia langsung kena tusukan parah di tubuhnya. Juhi yang dekat langsung buru-buru nyembuhin kaki dan tangannya, meskipun agak susah. Akhirnya setelah semua monster berhasil dikalahin, mereka sadar kalau hasilnya nggak sebanding sama usahanya. Di tengah rasa kecewa itu, tiba-tiba ada yang nemu jalan rahasia. Beberapa ada yang ragu, tapi karena sebagian besar setuju, termasuk Jinwoo, mereka akhirnya lanjut masuk ke jalan rahasia itu. Di tempat lain, Hunter Guild sibuk ngerekrut hunter-hunter jago yang lagi daftar untuk jadi hunter baru. Di sisi lain kota, terjadi pencurian dan hunter rank S langsung turun tangan buat beresin dengan gaya yang keren banget. Balik lagi ke dungeon, Juhi sempat marah banget waktu tahu Jinwoo mau ikut masuk ke ruangan misterius yang katanya dungeon ganda. Tapi Jinwoo minta maaf dan janji bakal traktir makan kalau udah keluar nanti. Di sini Jihu pun luluh cuy. Pas mereka masuk ke ruangan bos, awalnya sih kelihatan aman-aman aja. Cuma ada patung-patung gede yang megang senjata. Tapi setelah mereka baca ukiran kuno di dinding, tiba-tiba pintu tertutup otomatis dan patung-patung itu mulai gerak. Siapapun yang nyoba kabur langsung diserang. Lewat insting dan pengalaman yang udah bolak-balik luka, Jinwoo bisa nebak kapan patung itu bakal nyerang. Dia langsung kasih aba-aba biar yang lain tunduk. Dari situ sebagian bisa selamat. Setelah ngamatin situasi, Song nyimpulin kalau patung-patung itu kemungkinan punya level A atau malah S. Satu gerakan salah bisa bikin mereka tamat. Dari tulisan kuno tadi ada 3 perintah, yaitu hormati, puji, dan beri persembahan. Jinwoo mulai nyambung nih buat perintah pertama. Dia suruh semua orang nunduk. Dan bener aja, patung langsung berhenti nyerang. Tapi mereka belum aman cuy. Tiba-tiba patung mulai berjalan. Perintah kedua mengatakan yaitu pujilah. Lalu salah satu hunter coba muji dengan cara yang menurutnya benar. Tak lama malah langsung digilas hidup-hidup. Kondisi makin kacau. Semua orang panik dan lari sembarangan. Jinwoo sadar satu-satunya tempat aman cuma dekat patung yang megang alat musik. Tapi dia salah posisi dan malah kena serangan brutal dari patung dewa. Pergelangan kakinya pun sampai terputus. Begitu perintah kedua selesai, patung kembali diam. Tapi serangan sebelumnya udah bikin kewalahan semua orang di sana, terutama Jinwoo yang kakinya putus akibat serangan barusan. Tiba-tiba muncul altar di tengah ruangan. Kayaknya itu pertanda kalau salah satu dari mereka harus dikorbanin. Song ngerasa ini semua salah dia karena menyetujui lanjut ke dungeon ganda ini. Akhirnya dia pun mutusin buat maju ke altar yang muncul itu. Tapi pas dia masuk nggak ada yang terjadi. Jinwoo lalu meminta tolong biar dibawa ke altar juga.
Ketika mereka nyampe, muncul api berdasarkan jumlah orang di dalam lingkaran. Tapi Jinwo masih belum ngerti maksud sebenarnya. Waktu terus berjalan dan mereka nggak bisa lama-lama di sana. Kalau kelamaan, gerbang bisa hancur dan monster bisa keluar ke dunia manusia. Sementara itu, di rumah sakit, adiknya Jinwoo, namanya Jin Ah, lagi nemenin ibu mereka yang masih dirawat. Meskipun ibunya belum sembuh, suasana antara mereka terasa sangat hangat. Kembali ke dungeon, para hunter yang tersisa diharuskan terus menatap patung biar patungnya nggak nyerang. Tapi satu-satu mulai keluar dari dungeon, ninggalin yang lain. Jinwoo pun akhirnya jadi satu-satunya yang tersisa. Udah nggak punya tenaga buat kabur, Jinwoo pasrah ketika semua patung menyerangnya. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi aneh. Dia dinyatakan memenuhi syarat buat jadi player. Sejak itu, dia bisa akses sistem misterius dan mulai naik level. Setelah insiden mengerikan itu, Jinwoo akhirnya ditemukan tim penyelamat dalam kondisi pingsan. Pas dia sadar, semua luka-lukanya udah sembuh total cuy. Awalnya dia kira cuma mimpi, tapi kemudian ada pengawas dari serikat hunter yang datang dan jelasin semuanya. Jinwoo ternyata udah nggak sadar selama 3 hari. Dari semua yang masuk ke dungeon itu, cuma 6 orang yang selamat. Aneh bangetnya lagi, pas serikat ngecek lokasi kejadian, mereka cuma nemu Jinwoo doang. Patung-patung gak ada bekas sama sekali. Karena keanehan itu, mereka curiga Jinwoo mengalami kebangkitan kedua. Tapi pas dites dengan alat ukur mana, hasilnya nihil. Dia masih rank E, sama kayak orang biasa. Beberapa waktu kemudian, Jin Ah datang menjenguk. Dia langsung marahin kakaknya karena bikin khawatir. Bahkan bilang kalau sampai kejadian kayak gitu terulang, dia bakal berhenti sekolah dan kerja dan menyuruh kakaknya berhenti jadi hunter. Habis dengar itu, Jinwoo jadi penasaran. Dia pengen tahu apakah adiknya bisa lihat panel misterius yang sekarang terus muncul di depan matanya. Setelah tahu cuma dia doang yang bisa lihat tampilan panel itu, Jinwoo mulai nyari tahu lebih jauh. Ternyata ada quest harian yang udah lama dia cuekin. Karena kelamaan nganggurin perintah itu, sistem langsung ngelempar dia ke zona penalti cuy. Semacam tempat survival horror gitu, dimana dia harus bertahan dari serangan dan sergapan monster raksasa selama beberapa jam. Gara-gara tiba-tiba hilang dari kamarnya, perawat langsung panik. Tapi kenyataannya Jinwoo lagi lari pontang-panting dari monster buas di tempat lain, atau lebih tepatnya di dimensi lain. Begitu misi penalti kelar, dia langsung balik ke tempat asalnya dalam kondisi babak belur tapi selamat. Di sisi lain, muncul gerbang baru dan Juhi diminta gabung buat bantu penyerangan. Di saat yang sama, dia juga dikabarin kalau Jinwoo udah sadar dari pingsannya. Walaupun masih trauma, Juhi bersyukur banget karena Jinwoo ternyata masih hidup. Sayangnya, dia belum sempat jenguk karena Jinwoo sekarang malah sibuk latihan fisik mati-matian. Setelah sukses selesaikan quest harian, Jinwoo bisa ngatur sendiri poin status buat ningkatin kemampuan fisiknya. Kadang-kadang juga dapat hadiah item keren, bahkan kunci buat buka dungeon instan. Sebelum mulai dungeon barunya, dia nyempetin diri buat nengok ibunya yang masih koma karena penyakit tidur abadi. Pas pakai kunci dan masuk ke dungeon instan, awalnya monster yang muncul masih bisa diatasi. Tapi makin masuk ke dalam, tantangannya makin brutal cuy. Dia berhasil ngalahin sekumpulan goblin, tapi selanjutnya dia harus duel lawan monster galak bernama Laisan. Serangan monster itu cukup brutal, tapi Jinwoo ngerasa tubuhnya lebih ringan dan pukulannya makin kuat. Sayangnya karena nggak bawa senjata yang cocok, dia agak kesulitan. Tiba-tiba dia keinget sama sistem inventory. Langsung aja coba dibuka, dan bener aja dia bisa ambil senjata dari sana. Akhirnya, satu demi satu monster yang muncul bisa dikalahin, bahkan sampai mereka lari ketakutan. Setelah itu, Jinwoo dapat waktu buat rehat, naik level, dan lukanya juga otomatis sembuh karena efek sistem. Setelah ngecek monster serigala itu, ternyata monster-monster itu nggak ninggalin batu sihir, tapi langsung drop item jadi yang bisa dijual. Tapi belum sempat lega, segerombolan monster lain udah ngepung dia lagi. Jinwoo nekat bertahan walaupun senjatanya rusak. Sebenarnya dia punya item buat kabur,
Tapi dia milih terus bertarung karena sadar kesempatan kayak gini tuh gak datang 2 kali. Di luar sana, kondisi makin kacau. Ada gerbang lain yang pecah dan monster-monster kabur. Juhi yang biasanya jadi healer juga diminta bantu karena tim kekurangan orang. Sementara itu, Jinwo mulai terbiasa ngadepin tekanan. Levelnya naik terus dan monster yang dulu kelihatan ganas sekarang mulai bisa diatasi. Pas sampai di dalam dungeon paling dalam, muncul monster ular raksasa yang brutal dan punya sisik super keras. Senjatanya jadi nggak guna, Jinwo sempat ngerasa lemah lagi. Tapi pas dia bandingin sama patung sadis waktu itu, monster ini masih mending lah. Berkat status kekuatan yang udah naik, dia berhasil ngebunuh ular itu dengan teknik cekik brutal sampai monster itu tewas. Sebagai hadiah, Jinwo dapat senjata dan item-item kece. Pas keluar dungeon, ternyata sebagian besar monster yang kabur udah diberesin. Yang tersisa cuma bosnya. Dan para hunter lain gak ada yang bisa nembus pertahanannya. Tapi Jinwo langsung lempar senjatanya dan bos itu langsung tumbang seketika cuy. Selama masa pemulihan di rumah sakit, Jinwo gak leha-leha. Dia rajin latihan fisik buat nyelesain quest harian dan ngindarin penalti. Hasilnya tubuhnya jadi berotot dan keren. Sampai-sampai para perawat mulai kepincut dan ada yang minta nomor HP-nya segala. Di tempat lain, hunter kelas atas bernama Beck, salah satu dari 7 hunter kelas S, tengah diwawancara cuy. Dia bilang latihan rutin penting banget biar insting tetap tajam. Jin Ah yang nonton acara itu pun mulai curiga kakaknya juga latihan keras karena bentuk tubuhnya makin kekar dan tinggi. Gak lama, Jinwo dapat surat tagihan sewa yang udah nunggak. Karena udah jago ngebasmi goblin, dia yakin bisa cari duit lebih gampang. Tapi ya gitu, status dia masih ereng dan belum nemu kerjaan yang pas. Plus dia juga belum pengen ketahuan kalau sekarang dia udah lebih kuat, biar nggak jadi sorotan. Akhirnya dia nemu kerjaan dengan bayaran gede. Dia diminta gabung rombongan penjelajah yang dipimpin Dongsuk buat masuk dungeon peringkat C. Karena masih peringkat rendah, dia cuma disuruh bawa-bawa barang aja. Selain Jinwo, ada juga pemula lain bernama Jinho yang ikut sebagai cadangan. Meskipun anggota partinya rata-rata peringkat C, Jinwo merasa formasi mereka agak nekat karena nggak bawa healer. Tapi setelah semua tanda tangan kontrak, mereka masuk juga ke dalam gerbang. Di dalam, awalnya nggak ada monster maupun cahaya, jadi mereka harus bikin penerangan sendiri biar gak nyasar. Pas udah jalan cukup jauh, Jinwo ngerasa ada yang aneh. Ternyata serangga raksasa lagi ngumpet di atas dan siap nyergap. Dongsuk pakai skill provokasi buat ngumpulin monster di satu titik, sementara yang lain bantuin dari belakang. Formasi mereka kelihatan solid. Mungkin itu sebabnya mereka ngerasa nggak butuh seorang healer. Tapi lama-lama Jinwo mulai curiga. Kemana perginya orang-orang lain yang biasanya jadi tambahan untuk melengkapi kelompok mereka? Kecurigaannya pun terjawab pas mereka nemuin batu sihir dalam jumlah banyak. Dongsuk dan gengnya nunjukin niat busuk mereka, yaitu mereka ngejebak Jinwo dan Jinho di sarang bos biar bisa nambang lebih banyak. Dongsuk nganggap Jinwo yang rank ini dan Jinho yang newbie nggak bisa bakal selamat lawan bos laba-laba. Dia nunggu sampai 2 bocah itu dimakan, terus dia bakal balik buat ambil kristal dan bahkan nyolong perlengkapan mahal milik Jinho. Di sarang bos, Jinho panik dan minta Jinwo jangan nekat nyerang sendirian. Menurutnya, butuh kekuatan selevel peringkat B buat ngalahin bos dungeon ini. Jinwo pun setuju sih, tapi dia udah naik level ke level 18 sekarang dan gak ngerasa ciut sama sekali cuy. Awalnya Jinwo mikir gak ada salahnya buat nyoba ngelawan si bos monster ini cuy. Pas pertarungan mulai, Jinho kaget banget ngelihat gerakan Jinwo. Gak nyangka dia bisa secepat itu. Dia sampai mikir kalau Jinwo tuh cuma pura-pura jadi hunter kelas rendah. Tapi meskipun Jinwo udah ngeluarin semua tenaga, serangannya gak ngaruh sama sekali karena pertahanan laba-laba itu benar-benar keras. Jadi dia mutusin buat nyoba nyerang titik lemahnya pakai belati spesial. Sayangnya udah dicoba beberapa kali pun masih belum tembus juga. Malah Jinwo mulai kena serangan karena gerakannya makin melambat. Untungnya dia punya skill pemulihan total, jadi bisa cepat bangkit lagi dan akhirnya sukses nyerang bagian lemahnya. Si bos pun tumbang cuy, Jinwo berhasil ngalahinnya.
Gak lama kemudian, Dongsuk dan timnya balik lagi ke sarang bos. Mereka gak nyangka kalau si bos udah dikalahin sama Jinwo. Dongsuk malah nyuruh Jinho buat ngebunuh si Jinwo ini karena nganggep dia bukan ancaman. Tapi Jinho nolak dan malah ngebelain Jinwo. Gara-gara itu, Dongsuk langsung nyuruh anak buahnya buat ngehabisin mereka berdua. Pas banget di saat itu, Jinwo dapat quest darurat, sistem maksa buat ngehabisin semua musuh yang ada yang mencoba membunuhnya. Karena fokus sama quest itu, dia gak sempet ngindarin serangan dan langsung kena serangan lumayan parah. Sampai-sampai musuhnya sampai ngira dia udah mati. Setelah beberapa saat, Jinwo ngebulatkan tekad untuk menyelesaikan misinya cuy. Begitu udah siap, dia bangkit lagi dan mutusin buat nyelesain semuanya. Walaupun awalnya dia enggan buat bunuh siapapun, dia sadar kondisi dan tempat itu keras dan nggak ngasih pilihan lain. Tanpa disadari, Jinwo langsung ngegas dan ngebantai satu persatu musuhnya cuma dalam satu tebasan. Kecepatannya meningkat gila-gilaan, bahkan lebih ngeri dibanding pas lawan bos laba-laba tadi. Dongsuk sempat ngerasa masih unggul. Tapi begitu dijatuhin, dia langsung ciut dan minta ampun. Tapi ya karena dia udah 3 kali nyoba bunuh Jinwo, jadi kali ini gak ada ampun cuy. Beberapa hari kemudian, manajer Wu dapat laporan soal kematian beberapa hunter di serangan sebelumnya. Awalnya dia kira ini kejadian biasa. Tapi setelah tahu kalau ada yang selamat setelah ngalahin bos, dia mulai curiga. Apalagi salah satu yang selamat itu Jinwo yang merupakan hunter yang juga selamat dari insiden dungeon ganda. Karena udah mulai punya duit, Jinwo beliin makanan enak buat adiknya. Si adik heran, soalnya kakaknya dapat hadiah banyak tapi balik ke rumah tanpa luka satupun. Tapi Jinwo ngebiarin aja, dia mikir kalau dia dibantu hunter kuat. Lucunya, pas minum alkohol pun dia gak mabuk. Ternyata ini efek dari skill imunitas yang dia dapat dari dungeon ganda. Selang beberapa waktu, Jinho ngajak Jinwo ketemuan. Dia punya rencana buat bikin tim buat ngelakuin 19 kali raid. Tujuannya biar bisa jadi ketua serikat. Dan dia siap ngasih bayaran 300 miliar. Tapi karena Jinwo terus berkembang, duit segitu jadi kelihatan receh cuy. Akhirnya dia nolak tawaran itu. Di sisi lain, adiknya Dongsuk yang merupakan hunter peringkat S dengar kabar kalau kakaknya tewas. Dia langsung yakin kalau kematian itu bukan kebetulan dan dia niat buat balas dendam ke 2 orang yang selamat. Suatu hari, Jinwo dan adiknya olahraga bareng. Karena nge-push latihan sampai lebih dari target harian, Jinwo dapat hadiah berupa kunci buat masuk ke istana iblis. Di sana, katanya ada item kuat yang bisa nyembuhin berbagai penyakit. Tapi katanya juga monster di dalamnya selevel sama monster peringkat S. Jinwo sempat ragu karena kekuatannya belum cukup. Tapi demi nyembuhin ibunya, dia tetap gas lanjut berangkat pakai kunci itu. Begitu masuk, dia langsung ketemu sama monster buas bernama Cerberus. Serangannya gak terlalu ngaruh, cuma ninggalin goresan. Tapi makin lama dilawan, monster itu makin brutal cuy. Setiap kali kena serangan, HP-nya Jinwo langsung drop drastis, bahkan nyaris ke titik 0. Tapi dia gak nyerah, terus pakai item yang ada buat bertahan. Pas momen yang pas datang, Jinwo terus-menerus menebas sampai Cerberus itu tumbang cuy. Setelah itu, dia dapat kunci menuju ruang berikutnya. Tapi karena udah capek banget, dia mutusin buat mundur dulu. Dari pertarungan itu, Jinwo dapat resep buat bikin item penyembuh. Tapi dia masih butuh 3 bahan lagi yang cuma ada di istana iblis. Karena belum cukup kuat buat lanjut, dia harus naik level lagi buat cukup ngalahin monster di istana iblis ini. Akhirnya, dia ubah keputusan dan nerima tawaran Jinho buat ikut raid peringkat C sebanyak 19 kali. Tapi dengan syarat, cuma mereka berdua yang turun langsung. Sisanya sewa orang, kayak yang dulu dilakukan Dongsuk. Di hari yang sama, Cha Hae-in lagi latihan fisik. Kemudian kakaknya Jinho sempat nyoba ngajak dia gabung ke serikat mereka. Karena ayahnya mereka pengen banget bikin serikat sendiri buat urusan bisnis hunter.
Jinho sekarang sudah mengambil langkah untuk mewujudkan tujuan ayahnya. Namun berbeda dengan kakaknya, Jinho tidak berniat merekrut hunter dari serikat lain. Di saat yang sama, Jinwoo tengah memutar otak mencari cara untuk memperoleh item yang sebanding dengan kunci menuju istana iblis. Sayangnya, hingga kini ia belum menemukan celah atau peluang karena belum menerima misi rahasia apapun. Tak lama setelah itu, sebuah undangan datang padanya. Undangan itu berisi ajakan untuk ikut serta dalam serangan ke gerbang peringkat D. Menariknya, bukan hanya Jinwoo yang dipanggil, Juhi juga menerima undangan tersebut. Meski hatinya masih dibayangi trauma dari pengalaman sebelumnya, Juhi memutuskan untuk mencoba kembali, memberi dirinya kesempatan untuk bangkit perlahan. Jae-in yang sebelumnya sempat direkrut gak terlalu minat untuk bergabung dan langsung lapor ke ketua serikatnya. Sebelum dia datang, ketua sempat ngobrol sama Direktur Big. Mereka ngebahas soal Pulau Jeju yang udah lama dikuasai monster karena para hunter gagal nanganinnya. Sekarang ini mereka belum bisa ngapa-ngapain cuy. Tapi beda banget sama serikat lain yang cuma ngejar cuan. Ketua serikat Choi malah punya impian gede, yaitu suatu saat bisa nunukin Pulau Jeju ini. Di sisi lain, Jinwoo udah siap-siap masuk dungeon lagi. Karena belakangan jarang luka-luka, adiknya sampai mikir kalau kakaknya udah makin jago gara-gara latihan terus. Tapi dia juga rada khawatir soalnya Jinwoo pergi tanpa bawa peralatan lengkap. Ternyata bukan cuma Jinwoo yang ikut raid, Song dan Juhi juga ada di sana. Mereka berdua agak kaget pas ketemu Jinwoo lagi. Apalagi Jinwoo sekarang kelihatan beda banget dari yang dulu, cuma dalam hitungan beberapa bulan doang. Gak lama, tim lain juga sampai di gerbang dungeon. Tapi yang lain ini unik banget. Isinya para napi yang dikirim buat ngurangin masa tahanan mereka. Biar aman, mereka dikawal sama hunter peringkat B bernama Kang Pesik. Pas masuk dungeon, para tahanan langsung barbar banget cuy. Saking brutalnya, Song sampai bingung ngebedain mana monster, mana manusia. Di sisi lain, dia sadar kalau Jinwoo makin kuat. Walaupun tetap rendah hati dan belum menunjukkan semua kemampuannya, pas masuk jalur bercabang, mereka sepakat buat misah. Jinwoo milih jalur kiri karena instingnya bilang bosnya ada di sana. Jadi dia langsung gas supaya levelnya naik. Setelah beresin monster di jalurnya, Kim mulai nyesel ninggalin Jinwoo waktu itu. Walaupun dia ngelakuin itu demi keluarganya, rasa bersalah tetap nyangkut. Sementara itu, Kang Tae-sik dan para napi ada di jalur kanan. Di sana, Kang sempat ngetes apakah para napi nyesel atas perbuatannya, tapi karena mereka cuek aja soal dosa-dosanya, Kang mutusin buat ngebunuh mereka semua. Apalagi dia juga disuruh orang tua korban buat ngelakuin itu. Masalahnya, jalur Kim ternyata nyambung sama jalur napi tadi. Karena aksinya udah ketahuan, Kang mulai nyerang siapa aja yang lihat termasuk Kim. Waktu Jinwoo sampai, semuanya udah dibantai. Juhi nyoba nyelamatin Kim, tapi udah telat karena Kim keburu kehabisan darah. Gak lama kemudian, Kang nyerang Juhi, tapi Jinwoo langsung maju ngelindungin dia dengan refleks yang cepat banget. Ngeliat Jinwoo, Kang ngerasa dia gak akan jadi lawan yang serius. Jadi Song yang maju duluan buat ngelawan. Dia ngerasa udah punya peluang karena pertahanan Kang lemah. Tapi kenyataannya nggak semudah itu cuy. Walaupun udah dapat buff dari Juhi, Song tetap kewalahan karena dia nggak bisa ngimbangin kecepatan Kang. Akhirnya Jinwoo turun tangan. Saat melawannya, ternyata Jinwoo bisa ngimbangin kecepatan Kang. Walaupun Kang punya kemampuan ngilangin jejak sepenuhnya. Tapi semua itu gak mempan karena Jinwoo bisa baca arah serangannya. Lagian niat membunuh dari Kang bikin sistem menganggap dia ancaman. Jadi Jinwoo dipaksa buat ngelawan sampai habis-habisan. Berkat itu Jinwoo bisa nenangin diri dan akhirnya ngalahin Kang. Setelah itu Jinwoo langsung nyelesain misinya dengan ngalahin bos dungeon. Dia juga ngelaporin semua kejadian ke pengawas serikat. Tapi Song ngaku kalau dia yang ngalahin Kang dan bosnya supaya kekuatan Jinwoo tetap rahasia. Malamnya Jinwoo jalan bareng Juhi. Mereka dulu sempat janjian buat makan malam bareng, tapi kayaknya batal karena Juhi mau balik kampung. Walau begitu, dia minta Jinwoo mampir kalau lagi dekat rumahnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Jinwoo sempat diingetin buat tetap waspada. Soalnya, meski Dongsuk udah mati, adiknya yang peringkat S bisa aja nyari untuk balas dendam. Besoknya, Jinho udah nyiapin tim buat raid, tapi timnya absurd banget. Isinya orang mabuk sampai bocah SMA. Jinwo nganggap anak SMA itu masih bocil, tapi bocahnya ngegas dan bilang kalau dia juga hunter. Walaupun begitu, Jinwo santai aja karena cuma dia dan Jinho yang bakal masuk ke dalam. Sisanya cuma nunggu di luar, tapi tetap dapat bayaran. Karena mereka berdua punya peringkat rendah, anggota lain sempat ngeremehin. Tapi 1 jam kemudian, mereka semua kaget karena mereka, yaitu Jinwo dan Jinho, berhasil naklukin dungeon sendirian. Mereka pun lanjut lagi ke dungeon berikutnya. Di dalam, Jinwoo sibuk bantai monster, sementara Jinho fokus nambang. Dalam sehari, Jinwoo bisa selesain 3 dungeon, bikin skill dan levelnya makin naik drastis. Manajer An Sang-min dari Serikat Harimau Putih dapat laporan soal dungeon peringkat C yang dibeli Jinho. Awalnya dia ngira mereka cuma main-main doang, tapi pas lihat nama Jinwoo, dia mulai curiga jangan-jangan Jinwoo udah ngelewatin kebangkitan kedua. Saat ngecek tim penyerang, dia cuma lihat sekumpulan orang yang malas-malesan. Dari situ dia sadar Jinwoo masuk sendirian tanpa tim penyerang. Setelah kelarin dungeon, Jinwoo baru ingat kalau besok dia ada urusan. Jadi dia pengen minta libur dulu dan tunda gerbang yang udah dipesan. Sore harinya, An Sang-min datengin Jinwoo buat ngajak gabung ke Serikat Harimau Putih yang katanya serikat top. Mereka juga nawarin gaji 2 kali lipat dari yang Jinho kasih. Tapi Jinwoo nanya dulu, berapa harga markas Serikat Harimau Putih? Karena segitulah yang harus dibayar kalau mau rekrut dia. Karena An Sang-min gak bisa mutusin sendiri, Jinwoo langsung nutup obrolan itu. Selain itu, karena An Sang-min udah tahu terlalu banyak soal Jinwoo, ia mutusin buat nutup mulutnya, jebak dia biar beli akses dungeon dengan harga mahal banget. Akhirnya bukan cuma gagal rekrut, An Sang-min malah ketipu. Pas level Jinwoo udah nyentuh batas tertentu, dia dapat quest buat ganti kelas. Beda dari misi lain, dia bisa pilih kapan aja mau ngerjainnya. Tapi dia yakin tingkat kesulitannya bakal jauh lebih tinggi. Pas udah masuk gerbang, dia baru sadar belum ngerjain quest harian. Karena udah kepalang masuk, dia mutusin nanti aja kerjainnya. Selama di jalan, dia gak bisa pakai potion atau skill penyembuhan lain. Musuh pertama yang dia hadapi adalah monster tipe armor. Tebasan biasa gak ngaruh, tapi dia inget kalau cara ngalahinnya, ya hancurin armornya dulu. Kayak yang pernah dia lakuin sebelumnya. Pertarungan terus-terusan bikin dia capek banget. Gak sempat istirahat karena musuh berdatangan terus. Selain monster berarmor, kali ini dia juga harus lawan assassin dan penyihir. Mereka punya skill ngeselin kayak kamuflase dan serangan sihir cahaya yang nyebelin banget cuy. Meski demikian, Jinwoo harus segera ngalahin mereka karena tubuhnya udah mulai kelelahan. Di waktu bersamaan, para hunter peringkat atas tengah sibuk mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan skala besar. Target mereka kali ini Pulau Jeju. Mereka berencana untuk menyusup ke wilayah tersebut dan menilai seberapa kuat pasukan musuh yang hingga kini masih belum berhasil dikalahkan. Usai menumbangkan lawan dan merampungkan semua persiapan yang dibutuhkan, Jinwoo melangkah ke tahap selanjutnya. Ketika ia membuka salah satu gerbang di dalam ruang bawah tanah itu, sosok mengintimidasi langsung menyambutnya. Berdiri tegap dengan aura mengancam, seorang komandan kesatria bernama Igris muncul, penjaga kuat yang tak bisa dianggap remeh. Begitu ngelihat lawannya, Jinwoo langsung ngerasa tekanan gila-gilaan cuy. Tanda kalau musuh yang satu ini bukan kaleng-kaleng, gak kayak yang pernah dia hadapin sebelumnya. Pas Igris maju nyerang, satu tebasan pedangnya bisa nyepak pilar gede kayak cuma ranting doang. Meskipun kecepatan mereka seimbang, tapi Jinwoo nggak nemu celah buat nyerang balik. Soalnya Igris punya tenaga gede banget plus pertahanan yang solid. Buat ngasih damage tembus armornya aja susah setengah mati. Jinwoo pun coba ngelawan pakai tangan kosong, berharap bisa cari celah.
Ternyata Igris juga siap duel tangan kosong cuy. Karena sikap kesatrianya, dia malah ngeladeni Jinwo dengan cara yang sama. Tapi di awal-awal duel, Jinwo kelihatan kalah telak. Pukulan-pukulannya kayak nggak ngaruh, sementara Igris makin menggila. Jinwo sempat kewalahan, dilempar sana-sini, dibanting, sampai kelihatan udah nggak bisa ngelawan. Tapi justru pas Igris lengah karena ngira Jinwo udah KO, Jinwo balik nyerang dan langsung hajar titik lemahnya. Dengan begitu, Igris akhirnya tumbang dan Jinwo dapat hadiah kece, mulai dari item rank S sampai emas. Tapi sayangnya questnya belum kelar cuy. Masih ada gelombang musuh baru yang muncul dari segala arah. Kali ini pasukan kesatria yang terus berdatangan. Parahnya, skill kamuflase dan niat membunuh Jinwo malah dinetralisir sama penyihir. Gara-gara itu, Jinwo makin kesulitan dan mulai mikir buat kabur pakai batu teleport. Tapi sayangnya itu juga nggak bisa dipakai. Dia makin terdesak, darah makin tipis, dan udah kayak nggak ada harapan. Untungnya cuy, hari itu dia belum ngerjain quest harian. Jadi sistem otomatis ngelempar dia ke zona penalti pas banget sebelum dia kehabisan nyawa. Di tempat itu, dia bisa santai dulu, nunggu regen sendiri atau naikin level buat pulihin darah. Sementara itu, adiknya Jin Ah masih nungguin dia pulang karena besok ada pertemuan sama guru-guru di sekolah. Setelah semua monster di zona penalti berhasil dibantai, darahnya Jinwo balik penuh cuy. Karena masih punya waktu, dia manfaatin buat nyiapin perlengkapan baru yang lebih gahar. Begitu semuanya siap, dia langsung balik lagi ke dungeon sebelumnya. Kali ini, Jinwo nggak pakai tangan kosong lagi, jadi jauh lebih efisien. Sekali tebas, musuh langsung ambyar. Tapi meskipun udah ngalahin banyak monster, jumlahnya nggak kelihatan berkurang sama sekali. Pas lihat para kesatria terus bermunculan dari portal, Jinwo baru ngeh kalau ada penyihir yang lagi nge-cast sihir pemanggilan. Jadi dia langsung ganti fokus buat ngincer para penyihir itu. Satu-satu penyihir dibantai, dan makin banyak yang tumbang, Jinwo makin bebas bergerak. Mereka mau ngumpet gimana juga tetap ketemu celahnya cuy. Golem yang biasanya nyusahin juga bisa diatasin dengan gampang. Begitu semua musuh tumbang, quest pergantian kelasnya akhirnya kelar. Dari poin yang dia kumpulin, dia dapat kesempatan buat naik kelas ke level yang lebih tinggi. Tapi kelas yang ditawarin ternyata Necromancer. Awalnya Jinwo ragu karena statusnya nggak cocok banget sama itu. Tapi karena itu kelas tersembunyi, akhirnya dia ambil juga. Dan bener aja, skill dari kelas barunya itu gila-gilaan. Sekarang Jinwo jadi Shadow Monarch alias Raja Bayangan yang punya kekuatan buat ngebangkitin musuh jadi pasukan bayangannya.